Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali bersama saya Muhammad Sadiqul Fajri. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang rancang bangun sistem ekonomi Islam. Ini adalah lanjutan pada sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya kita membahas terkait dengan gambaran umum apa itu mikroekonomi Islam, perbedaannya dengan konvensional dan masalah-masalah ekonomi dalam perspektif Islam dan konvensional. Nah, pada sesi hari ini kita akan berdiskusi dan membahas terkait dengan rancang bangun dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang terdiri dari fondasi, ada pilar, dan juga ada atapnya. Kalau kita berbicara terkait dengan sistem bangunan ekonomi Islam, hal yang pernah diungkap oleh Umar Chakra bahwa sebenarnya ekonomi Islam ini ibarat dianalogikan seperti sebuah bangunan. Ada pondasinya, ada pilarnya, dan juga ada atap yang menutupinya. Pondasinya adalah terdiri dari tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad atau hasil. Semuanya nanti ini kita akan bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Dan pilar dari bangunan ini ada multi-type ownership atau kepemilikan multi jasa atau multi jenis kepemilikan, lalu kemudian ada economic freedom, kebebasan dalam berekonomi, bertransaksi, ada juga social justice, yaitu keadilan sosial, dan di ujungnya di atap bangunan ini adalah akhlak. Baik, kita akan bahas satu persatu rancang bangunan dalam sistem ekonomi Islam ini. Kita mulai dari pondasinya. Pondasi dari sebuah bangunan atau akarnya adalah dalam sistem ekonomi Islam itu adalah tauhid. Tauhid ini adalah tentu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Apa hubungan tauhid dengan persoalan ekonomi? Tauhid ketika dikorelasikan dengan ekonomi, maka kita akan menemukan satu poin penting bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sejati dari seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Manusia hanyalah pemilik sekunder, hanyalah pemilik sementara dari apa yang ada di muka bumi ini. Allah yang kemudian pemilik sejatinya, pemilik semuanya. Ini yang pertama, bangunan dasar tauhid. Lalu kemudian fondasi yang kedua adalah yaitu adil, keadilan. Adil ini merupakan aspek yang penting yang perlu ditegakkan karena keadilan dalam ekonomi Islam merupakan ruhnya, merupakan inti dari aktivitas ekonomi Islam. Itulah mengapa judi dan riba di dalam Islam. Karena praktek judi, riba, goro, dan sebagainya itu akan menimbulkan kezaliman terhadap orang lain dan ketidakadilan kepada salah satu pihak. Makanya bangunan dasar atau fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam selain tauhid tadi adalah adil. Fondasi yang selanjutnya adalah nubuah atau sifat kenabian. Kenapa penting sifat nubuah ini dalam ekonomi Islam? Kita tahu bahwa sifat nubuah ada 4, yaitu siddiq yang artinya jujur, amanah yaitu dapat dipercaya, faton artinya kecerdasan, dan tablik artinya komunikatif kalau kita bahasakan saat ini. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi ini itu bisa berkembang ketika praktisi ekonominya itu memiliki 4 sifat ini. Dan kita tahu kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kunci kesuksesan dari bisnis Nabi Muhammad SAW itu adalah karena sifat kejujurannya, sifat amanahnya, kecerdasannya dalam berdagang, dan komunikasinya, komunikatif, memiliki sifat yang ketika dia berkomunikasi, memiliki artikulasi suara yang jelas dan penyampaian yang singkat tetapi padat. Nah, sifat nubuah ini menjadi dasar dalam ekonomi Islam untuk menjadi bekal kita untuk mengembangkan apa namanya ekonomi kita. Nah, landasan selanjutnya adalah khilafah. Khilafah berarti pengaturan atau kepemimpinan. Karena berkaitan dengan kepemimpinan, maka ia terkait erat dengan pengelolaan atau pemegang kendali. Dan manusia adalah
seorang khalifah di muka bumi ini yang diciptakan di muka bumi untuk menjadi pengatur, untuk memakmurkan bumi ini. Sehingga kemudian konsep bahwa manusia bertujuan untuk memakmurkan bumi ini ketika dibawa dalam konsep ekonomi Islam, maka ia akan bekerja secara profesional. Lalu kemudian yang terakhir yang menjadi fondasi dalam sistem ekonomi Islam adalah outputnya atau ma'ad atau hasil. Karena konsep sifat dasar manusia ini diciptakan untuk mengejar cita-citanya, mengejar keinginannya, mengejar kehidupan duniawinya, tetapi di sisi lain ia juga harus mementingkan urusan akhiratnya. Jadi ma'ad ini tidak hanya mementingkan untuk masalah duniawi saja, tetapi juga harus berorientasi pada akhirat. Jadi ada balance di sini antara kepentingan akhirat dan juga kehidupan duniawi. Ini adalah rancangan dasar atau fondasi dalam sistem ekonomi Islam. Kita naik ke bagian pilarnya. Ada pilar pertama yaitu multi-type ownership, kepemilikan yang multi jenis. Manusia kemudian diberikan kesempatan untuk memiliki harta, tetapi sekali lagi bahwa pemilik utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia hanya makhluk yang dititipi dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pernah miliki di dunia. Lalu kemudian karena kepemilikan yang dipegang oleh manusia hanya bersifat sementara, maka ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap apa yang ia miliki. Oleh karenanya, multi-type ownership ini manusia harus beranggap bahwa kepemilikannya adalah kepemilikan sementara. Allah lah yang Allah lah sang pemilik sejati dari apa yang ia miliki. Ini pilar yang pertama. Lalu kemudian pilar yang kedua adalah freedom to act. Freedom to act artinya adanya kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, kebebasan dalam bertransaksi, kebebasan dalam bermuamalah. Tetapi kebebasan itu bukan kebebasan yang mutlak. Kebebasan dalam beraktivitas ekonomi itu tetap dibatasi oleh koridor-koridor prinsip syariah. Seseorang bisa berdagang, tetapi dia tidak boleh menipu, tidak boleh curang dalam timbangan. Seseorang bisa berakad utang piutang, tetapi dalam akad utang piutangnya tidak boleh ada riba dan sebagainya. Seseorang bisa berjual beli, tetapi dalam jual belinya itu tidak boleh ada unsur haram. Itu dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah. Artinya manusia memang bebas untuk melakukan apapun dalam transaksi dalam berekonomi, tetapi harus dalam koridor koridor prinsip syariah. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah social justice atau keadilan sosial. Nah, fungsi utama dari sebuah sistem ekonomi adalah menghadirkan keadilan yang merata. Keadilan yang merata antara seluruh pihak. Artinya seluruh pihak merasakan keadilan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi ekonomi misalnya itu harus menciptakan keseimbangan antara pihak yang kaya dan juga pihak yang miskin. Makanya di dalam ekonomi Islam output dari kekayaan itu adalah zakat. Output dari kekayaan itu adalah giving. Seberapa besar kita mampu memberi dan berbagi kepada orang. Jadi artinya kekayaan itu tidak hanya dinikmati oleh kita, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Di dalam kekayaan kita ada jatah, ada hak orang lain. Minimal 2,5% hak orang lain yang harus kita penuhi. Jadi 3 pilar tadi ini, multi-type, ownership, freedom to act, dan social justice merupakan pilar-pilar dalam menopang bangunan ekonomi Islam. Setelah 3 pilar ini, kita menuju ke atapnya. Atapnya ini kemudian disebut dengan akhlak atau etika atau budi pekerti. Akhlak merupakan puncak kesempurnaan manusia. Dan tahukah kita bahwa kunci sukses bisnis Rasulullah SAW itu terletak dari akhlak beliau. Mengapa Khadijah radhiyallahu anha
kemudian mengamanahkan dagangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau radhiyallahu anha melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Kepercayaan itu betul-betul dipegang oleh Rasulullah SAW yang kemudian sukses dalam mengembangkan bisnis Khadijah radhiyallahu anha. Jadi inilah semua rancang bangunan ekonomi Islam, mulai dari fondasinya, pilarnya, dan atapnya. Mudah-mudahan penjelasan ini sangat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.